ini kita akan ini merupakan pertemuan yang kedua ya. Kemarin kita pertemuan tentang pendahuluan materi kita mata rekayasa perangkat lunak ya, mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, pada pertemuan kali ini di mata kuliah RPL ini merupakan memang di bidang kita ya, bidang kita sebagai program studi teknologi informasi ataupun yang memang menggeluti di bidang informatika ya. Jadi rekayasa perangkat lunak di sini ada rekayasa dan perangkat lunak. Sekarang Pak pengen tanya, kalau perangkat lunak itu apa? Software ya, aplikasi ya. Contohnya apa itu? Jadi perangkat lunak merupakan suatu program ya, atau aplikasi atau software. Nah, di sini perangkat lunak ini dia masih sudah terasosiasi ya dengan suatu dokumentasi. Jadi kalau saudara nanti membuat suatu program perangkat lunak, nanti di perangkat lunak tersebut saudara harus sudah ada contoh gini. Pada saat kita ingin merancang sesuatu itu harus ada blueprintnya ya, harus ada dokumentasinya. Contoh mungkin user manualnya ya, cara makainya bagaimana, kemudian pada saat sistemnya apa saja, mungkin kapasitas dari sistem yang program saudara buat berapa misalnya ya. Kan nggak sembarang ya, pada saat saudara membuat program ternyata dia tidak kompatibel misalnya ya. Setelah saudara misalnya suka membeli CD atau DVD ya, nah di sana kan tertera ya bahwa program itu yang aplikasi saudara buat beli itu biasanya ada bahwa komputer atau laptop harus kompatibel, misalnya berapa RAM-nya ya, sistem operasinya apa. Jadi tidak sembarangan kita membeli suatu aplikasi atau sistem atau software ya. Nah ini, jadi kalau kita lihat dari sini, perangkat lunak atau software adalah program ya, program komputer yang terasosiasi dan dokumentasi perangkat lunak seperti dokumentasi kebutuhan, model desain, dan cara penggunaan atau user manual. Nah ini ada terasosiasi. Apa terasosiasi? Terhubung ya, terhubung dengan dokumentasinya. Jadi tadi yang Pak bilang bahwa pada saat kita ingin membuat suatu program itu nanti ada blueprintnya. Contoh, misalnya gini, rancangan database-nya bagaimana, ya? Itu kan nanti dibuat. Ya kalau misalnya kita masih skop atau skala pembuatan sistemnya masih kecil ya, kadang kita buat-buat aja ya tanpa ada misalnya database-nya bagaimana, kemudian rancangan desainnya yang misalnya menggunakan USIS bagaimana misalnya ya. Kadang kita langsung aja buat, yang penting jadi ya. Tapi tidak memperhatikan mungkin dari segi bagaimana nanti user menggunakannya bagaimana, kan kita tidak perhatikan seperti itu ya. Yang penting kita buat, itu nanti skala kecil. Tapi kalau sudah besar, mau tidak mau ini ya harus terasosiasi dengan dokumentasi perangkat lunaknya ya. Bagaimana speknya, bagaimana cara penggunaannya ya, ini user manualnya. Nih, nanti saudara semua nanti akan berkecimpung di sini ya, pembuatan perangkat lunak. Kemudian ini ada sebuah program komputer tanpa terasosiasi dengan dokumentasinya, maka belum dapat disebut dengan perangkat lunak. Jadi kalau misalnya ya kalau kita kan membuat ya karena skalanya skala kecil, tidak ada yang ini kan, langsung aja jadi misalnya itu ada program tidak ada, nanti saya buatkan ini, nah ini programnya. Nanti kan yang temannya minta gimana cara menggunakannya kan nggak ada, ya nggak ada dokumentasinya. Bagaimana cara penggunaannya, speknya bagaimana, bentuk database-nya bagaimana misalnya ya, itu nggak ada. Jadi belum begitu disebut dengan sebagai program komputer atau perangkat lunak ya. Tapi kalau sudah diaplikasikan, misalnya sudah dijual atau sudah digunakan di instansi atau perusahaan, baru ya sudah benar-benar mencakup keseluruhan ya.
ada dokumentasinya, ada blueprint yang lain sebagainya. Ya. Kemudian sebuah perangkat lunak juga sering disebut dengan sistem perangkat lunak. Dengan sistem perangkat lunak. Nah, di sini ada pengertian dari sistem. Sistem berarti kumpulan komponen yang saling terkait dan mempunyai satu tujuan yang ingin dicapai. Sekarang Pak tanya, contoh dari sistem apa saja misalnya? Mungkin di dunia nyata atau di sekeliling kita. Ada? Sistem contoh aja misalnya apa? Sekarang apa? Peraturan. Ya, peraturan termasuk sistem. Kenapa dia disebut sistem? Karena terancam. Terstruktur ya, terancam, terstruktur, terterapi dan juga mencakup beberapa komponen. Ya, kan kalau peraturan itu ada hukumnya ya, ada etika dan sebagainya. Ya, nah di sini kalau kita balik hubungannya ke komputer, ya, di sini sistem artinya apa? Di perangkat lunak ini itu kan nanti ada terhubung hardware-nya, ada software-nya ya. Nah di hardware ini kan kalau di PC ataupun di CPU-nya itu kan ada komponen-komponennya ya. Ini sistem komputernya. Jadi sebuah perangkat lunak juga sering disebut dengan sistem perangkat lunak. Apa saja ya tadi perangkat lunaknya terhubung dengan hardware-nya ya. Nah kalau sudah kumpulan dari komponen ya, ada memorinya, ada hard disk-nya ya. Ini ya terkait dan mempunyai satu tujuan yang ingin dicapai, ya sudah berarti pengertian dari sistem ya ini. Nah ini perangkat lunak adalah sebagai berikut ya. Di perangkat lunak dibangun dengan rekayasa. Nah ini dari perangkat lunak. Perangkat lunak dibangun dengan rekayasa. Software engineering bukan diproduksi secara manufaktur atau pabrikan. Ini maksudnya bagaimana? Jadi kalau lihat dari pengertian dari perangkat tadi kan ini ya perangkat lunak saja ya. Sekarang ada rekayasanya. Software engineering ya. Nah, ini sama seperti yang saudara ambil peminatan kemarin. Ini ada software engineering, ada rekayasanya, ada rekayasa perangkat lunak. Kalau kita lihat dibangun dengan rekayasa, ya, bukan diproduksi secara manufaktur atau pabrikan. Kalau kita lihat dari sini, kalau produk ataupun suatu hasil yang dibuat di manufaktur atau pabrikan itu bagaimana bentuk barangnya? Barangnya kelihatan ya, berbentuk fisik. Kalau ya rekayasa, ya contoh saja, merekayasa suatu aturan misalnya kan, nampak dari situ. Nah, jadi software ini kan dia berbentuk abstrak ya, tidak nyampak seperti itu. Jadi dia beda, bukan diproduksi secara manufaktur atau pabrikan. Misalnya gini, ada suatu pabrik membuat suatu software langsung keluar misalnya ya, langsung dijadi misalnya, tutup dibuat suatu alat keluar softwarenya, nggak kan begitu ya? Nah kalau misalnya perangkat kerasnya ada pabrikannya ya, memori langsung keluar, langsung ditempel ini, langsung keluar tempel ini. Tapi kalau yang untuk software itu melalui rekayasa ya. Nah perangkat lunak tidak pernah usang atau wear out, karena kecacatan perangkat lunak dapat diperbaiki. Maksudnya apa? Ya, mungkin yang saudara pernah buat program, iya, tentu bisa diupdate terus ya. Kalau dia tadi yang seperti hardware, itu harus ada masanya ya. Misalnya contoh, saudara mempunyai HP itu kan ada masanya ya. Misalnya RAM sekian, nanti ada perubahan lagi, speknya tambah lagi, bentuknya mungkin ada penambahan apa lagi ya. Tapi kalau sistem, satu aja saudara sudah buat suatu sistem atau aplikasi, itu bisa dimodif lagi.
ataupun diupdate lagi. Jadi tidak pernah rusak. Tapi dia contoh gini, oh ternyata di instansi tersebut sudah menggunakan Windows 11 atau misalnya ya, ternyata sistem ini tidak kompatibel misalnya ya, tetap bisa diupdate lagi. Oh, dibuat lagi, bagaimana software ini dibuat agar kompatibel dengan sistem yang ada di instansi tersebut ya. Nah itu yang disebut dengan wear out, tidak pernah usang. Satu saja saudara sudah buat suatu program sama misalnya ya, contoh sistem informasi akademik suatu perguruan tinggi, ternyata ada yang lain pun sama sistem informasi akademik juga perguruan tinggi lain, tinggal ganti apa? Ganti alamat, nama ya, mungkin ada penambahan sedikit ya, itu saja sebenarnya ya. Jadi ya sebenarnya kalau sudah berkecimpung ataupun sudah mampu membuat suatu software, saudara tidak putus ya. Biasanya komponen barunya akan terus diproduksi, sedangkan perangkat lunak biasanya terus diperbaiki seiring bertambahnya kebutuhan. Nah, ini kebutuhannya apa? Ya. Nah ini yang tadi Pak bilang ya. Kalau perangkat keras, ya tadi kalau contoh, saudara punya laptop yang apa namanya slot atau tempat untuk apa yang sekarang? Kalau apa? SSD. Jadi kalau slot SSD-nya tidak ada, kan ada laptop baru sekarang kan dibuat, ya dibuat lagi laptop baru. Bagaimana SSD tersebut bisa dipasang di laptop tersebut? Kalau laptop lama kan nggak bisa ya, bisa kompatibel. Nah ini. Tapi kalau software masuk aja dia. Oh tinggal ini aja apa namanya? Karena dia sistem informasi operasinya bawah misalnya, oh bisa diubah lagi di mana ya? Ini yang tadi Pak bilang tadi ya. Karena adalah sebagai berikut ya. Nah ini ada perangkat lunak sistem software. Kumpulan ini apa? Kumpulan program, dalam hal ini program satu untuk memenuhi kebutuhan program yang lain. Contohnya apa ini? Perangkat lunak sistem. Apa? Ya, Windows itu masuk sistem di software. Di sini ada kalimat apa ini? Memenuhi kebutuhan program lain atau perangkat lain bisa. Ada sistem BIOS ya. Ya, BIOS itu kan sistem juga software. Nah, bagaimana perangkat-perangkat ini? Contoh misalnya bagaimana data menyimpan ke memori, ya, bagaimana misalnya harddisknya bisa disimpan juga, ya, ini. Jadi ini ada contoh bisa sistem operasinya, ataupun contoh Windows atau Linux dan sebagainya, ya. Ini ada perangkat lunak waktu nyata atau real time software. Ini perangkat lunak yang memonitor, menganalisis, mengontrol sesuatu yang nyata atau real time. Reaksi yang pada perangkat lunak harus langsung menghasilkan yang diinginkan. Contohnya apa? Perangkat lunak ini. Apa? Ini real time ya, software real time. Real time, ya, itu apa softwarenya? Artinya apa real time? Langsung ya, nyata. Saudara kalau misalnya mengambil uang di ATM, notifikasi di HP saudara ada ya? Kalau saudara membuat suatu SMS banking ya, nah itu kan ada aplikasi atau softwarenya ya, real time. Dan juga pada saat saudara masuk ke ATM itu kan real time. Pas tadi kita ketik sekian keluar, ambil ya namanya ininya. Nah itu ya, itu disebut dengan perangkat lunak waktu nyata atau real time ya. Kemudian ini aplikasi dari perangkat lunak ini ya, perangkat lunak bisnis software. Nah ini gampang. Kalau untuk bisnis apa? Apa?
Tokopedia, ya itu bisnis. Atau misalnya kalau ada aplikasi sistem informasi manajemen, ya ada juga sistem informasi keuangan. Kalau di perbankan kan ada sistem informasi kepegawaian misalnya, ya atau sistem informasi akademik. Ada juga aplikasi online, ya toko online ini, ya. Ini perangkat lunak keperluan rekayasa dan keilmuan, engineering scientific software, ya. Nah ini digunakan untuk keilmuan. Di sini ada kalimat perangkat lunak tambahan untuk mengerjakan sesuatu fungsi dari perangkat lunak yang lainnya atau embedded software. Contohnya apa? Jadi kalau dibuat suatu program atau aplikasi atau software digunakan untuk aplikasi atau sistem yang lain misalnya, atau menggerakkan perangkat misalnya. Ya, Microsoft Word bisa ya di Office, ya. Bisa juga. Kalau contoh yang lain perangkat embedded ini kan ada perangkat seperti apa? Kayak printer. Nah, printer itu kan kalau harus ada aplikasi dan sistemnya, ya. Kalau nggak ada sistemnya nggak jalan, ya nyambung. Nah, seperti itu. Jadi ada satu software yang dibuat bagaimana kita menghubungkan dengan printer misalnya, atau software menghubungkan dengan apa misalnya. Sekarang sudah ada kayak Arduino, ya, ada Raspberry, itu kan ada aplikasi, ada softwarenya, ya. Ini perangkat lunak komputer personal apa nih? PC. Nah ini ya, sudah sering saudara temui, ya, perangkat lunak untuk PC, ya, seperti program ataupun Windows, ya, untuk PC. Nih. Web. Apa itu? Dengan menggunakan Browser, ya, berbasis web. Ya, contoh misalnya tadi, kalau misalnya saudara membuat program memang sudah berbasis web, ya. Contoh kayak membuat sistem informasi akademik yang sudah berbasis web, ya. Ini jalannya harus di internet, ya, di jaringan internet, ya. Jadi kalau dia program desktop biasa, enggak, ya. Tapi kalau yang sudah berbasis web, jadi dia suatu aplikasi memang dijalankan. Contoh misalnya kayak Google, ya, itu kan suatu aplikasi, ada aplikasinya, ya. Kemudian tadi yang toko online juga termasuk, ya. Ini yang sudah berbasis web. Nah, kalau ini sudah komersil, ya, produk pemesanan. Kalau biasanya untuk instansi-instansi, untuk perguruan tinggi, ya, untuk perusahaan-perusahaan ini banyak sekali yang tadi Pak bilang, ada sistem informasi akademik, sistem informasi manajemen, ya, sistem informasi perpustakaan dan lain sebagainya, ya. Ini apa? Perangkat lunak, rekayasa. Nah, ini ada tantangan yang dihadapi proses RPL. Nah, tantangan warisan. Ada yang bisa jelasin? Apa saja contohnya? Jadi, saudara membuat software, saudara sudah diimplementasikan di suatu perusahaan, ya. Nah, ini ada tantangan yang dihadapi. Prosesnya bagaimana? Apa arti warisan? Ya, sesuatu yang diberikan oleh, ya, mungkin pendahulu kita atau orang tua kita, atau sesuatu yang ditinggalkan. Nah, seperti itu bisa, ya. Jadi warisan sesuatu yang ditinggalkan. Contohnya apa kalau misalnya berhubungan dengan software? Nah, contoh gini, saudara membuat suatu software, ya, aplikasi di suatu perusahaan. Nah, ternyata saudara tidak lagi menghandle program tersebut. Nah, jadi pada saat ada orang baru yang mengerjakannya, itu kan warisan. Nah,
program yang hasil warisan itu paling berat mengedit ataupun memperbaikinya. Nah ini kendala yang dihadapi di LPR. Ya, jadi kalau saudara nanti kerja di suatu perusahaan, ternyata yang dulu sudah berhenti misalnya ya. Nah saudara yang menghandle program tersebut, ada error misalnya, itu bukan main. Jangan kan yang berhubungan dengan aplikasi ya, kita mengetik aja hasil editin orang lain, kita edit lagi itu lama ya. Itu yang skalanya seperti Word ya, ketik di Word saja. Itu mengeditnya lama nggak? Susah ya? Terus susah kali ini kok berantakan ini, ya seperti itu. Sama. Ya. Jadi dia ada tantangan warisan. Kemudian tantangan heterogenitas. Apa heterogenitas? Heterogen ya. Apa arti heterogen? Ada keanekaragaman, beragaman. Nah, tantangannya apa ini? Software yang tadi sudah Pak jelaskan juga, aplikasi yang kita buat tersebut sudah diinstal, diimplementasikan di satu perusahaan. Ini kan orangnya macam-macam kan? Iya. Ada yang bisa, ada yang enggak, ya, seperti itu ya. Nah, yang bisa oke, yang tidak bisa bagaimana? Diperlukan apa? Misalnya, ada pelatihan, ya, ada sosialisasi, bagaimana mereka bisa mengoperasikan software tersebut, misalnya ya, seperti itu. Nih. Nah ini proses rekayasa perangkat lunak, proses pembuatan perangkat lunak. Yang pertama, analisis. Apa itu analisis? Apa? Memikirkan, bisa. Apalagi? Merancang. Nanti ada tahap ininya. Ini tahap analisis dulu. Ya. Apa arti analisis? Analisa. Tadi memikirkan, ya, bisa menguraikan, ya, menguraikan. Kemudian bagaimana misalnya sistem tersebut, misalnya, atau bagaimana software yang mau dibuat, misalnya ya. Ini setelah dianalisis, ya, dianalisis ataupun diuraikan ataupun diolah ya, bukan diolah. Bagaimana caranya kita melihat sesuatu itu tersebut, kebutuhan apa saja yang akan kita lakukan, misalnya ya. Ini setelah analisis nanti ini ada tahapan lagi. Rancangan. Nih. Ini tadi Pak bilang ini skupnya sudah besar ya. Kalau kita membuat aplikasi yang kecil hanya untuk misalnya, tapi kalau saudara tugas ujian juga harus ada seperti ini. Tahap analisisnya bagaimana? Apa saja kebutuhannya, ya? Apa saja permasalahan-permasalahannya? Dan ada pengujian. Pengujian itu gimana maksudnya? Tes, ya. Jadi pada saat software tersebut sudah dibuat, sudah melalui tahapan ini, terakhir ada pengujian. Ya, program itu harus diuji dulu. Ya, tadi sudah jalan belum? Atau misalnya ditanyakan ke usernya, ya, dibuatlah suatu misalnya suatu angket misalnya ya, ke bagian-bagian tertentu yang memang yang khusus untuk tersebut. Jadi mereka membuka aplikasi tersebut, ya. Bagaimana diuji tes? Oh, diklik ini, ternyata bagus, nggak ada masalah sama sekali, ya. Ini ada tahapan-tahapan dari RTL tadi ya. Nah ini ada konversi. Nah ini di sini ada konversi cara kerja yang lama ke cara kerja yang baru. Ini ada dua ya. Ada konversi paralel. Nah ini maksudnya apa? Sistem lama dan sistem baru. Kalau kita lihat dari gambar ini kan masih sini ya, masih ada nyatu ya. Nih. Nah maksudnya apa ini?
konversi software yang lama, yang baru dan yang lama, dia ada hubungan apa? Contohnya gini, kalau kita lihat ini kan ada konversi ya. Contoh gini, program yang lama dengan yang baru di suatu perusahaan tersebut, dia masih ada hubungan sini ya. Artinya apa? Secara pelan-pelan, bertahap. Tidak langsung aja, tapi dia contoh gini, pertama ke tempat yang software yang akan kita install misalnya bagaimana? Oh, kita kenalkan dulu gimana ini ya, kemudian ada pelatihan dan sebagainya. Terus ini konversi secara paralel ya. Ini konversi secara langsung. Sebulan lagi selesai. Sudah selesai, Pak, hari ini saya mau kemana? Oh iya, silakan install, gitu ya, tanpa ada pengenalan lagi. Itu namanya konversi secara langsung. Oh ini kan ekstrim termasuk ya. Gimana kalau nanti programnya error ya? Jadi kita bagus di mana? Kayak ini tapi kalau misalnya ini biasanya sama sebenarnya sih tadi terfase ya, sama sebenarnya dengan yang apa namanya yang paralel tadi ya. Selama yang baru. Nah ini ada versi pilot atau single location. Ini sistem lama. Kalau yang ini ya tingkatannya ya, sama seperti. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan. Ya, silakan. Kalau misalnya kan ada tantangan pewarisan kan? Iya, tentang warisan tadi. Kalau misalnya dari developer lama ke developer baru tapi ada program yang tidak bisa diedit, apakah terjadi? Misalnya gimana? Tadi ada Kan ada yang error di pemilik lama. Iya. Pemilik baru nih mau perbaiki tapi nggak bisa. Apakah bisa ganti program itu dengan program lainnya? gini. Kalau ganti artinya buat baru nggak mungkin ya. Ya. Tadi apa tadi prinsip dari software tadi? Update ya, bisa diupdate. Artinya apa? Program itu kalau misalnya dia menggunakan softwarenya apa, bahasa pemrogramannya apa misalnya. Kan kita lihat di sini ya, bahasa pemrogramannya misalnya masih menggunakan ini apa, kemudian misalnya Laravel atau misalnya PHP atau Python dan sebagainya. Ternyata di program tersebut kita misalnya ternyata dia menggunakan ini. Sebenarnya kalau bahasa pemrogramannya sama dan juga sintak dari bahasa pemrograman itu kan sebenarnya sama ya sebenarnya prinsipnya ya. Tinggal nanti gini, bagaimana kita menyelesaikan suatu program tersebut ya. Kalau sudah jadi programmer biasanya tahu, cuman bedanya waktu saja ya. Beda kalau misalnya user ataupun instansi tersebut pengen dibuat yang baru misalnya atau ganti aja misalnya. Karena ini yang bagus, saya sukanya pakai bahasa pemrograman menggunakan Laravel misalnya. Tadi menggunakan PHP misalnya ya. Itu. Tapi kalau misalnya ini error nggak bisa diperbaiki, nggak mungkin ya. Kalau sudah programmer dan juga bahasa pemrograman sama, biasanya butuh waktu ya, butuh waktu. Itu ada deadline. Itu yang Pak tadi bilang bahwa RPA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.